Halo, saya Rebecca Kesha. Selamat datang di musim keempat Siniar Salihara. Ngomong-ngomong soal imajinasi, manipulasi, dan ilusi dalam rupa digital. Senimannya atau mungkin kita nyebutnya kalau dia menggunakan kecerdasan buatan, dia jadinya kayak prompternya gitu ya. Dia yang kemudian memberi promptnya tuh, mungkin dia nggak terlalu berpikir bahwa ya ini saya mau bikin sesuatu yang satu narasi yang seperti apa gitu. Dia cuma mungkin membuat satu kalimat dan buat dia itu mungkin juga nggak terlalu meaningful juga, terus ya udah jadi karya. Itu kan kadang ketahuan kadang enggak, dan akhirnya sebenarnya peran kurator kan buat menggali itu. Teman-teman, kita menyadari bahwa teknologi digital telah memerankan peran penting dalam kehidupan kita, mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Saya pikir tak terkecuali juga di bidang kesenian, dalam proses penciptaan maupun apresiasi. Nah, namun saya pikir hubungan antara teknologi digital dengan seni rupa sebenarnya bukan hal baru. Kita sudah banyak melihat contoh-contoh karya baik di Indonesia maupun di luar, baik yang kita bisa lihat dalam presentasi karyanya maupun yang kita telusuri lewat proses penciptaannya. Itu saya pikir tak lepas dari berbagai aspek juga yang mempengaruhi pemutahiran teknologi yang masuk dalam kehidupan kita. Nah, apakah dari prinsip kerja ini dan semakin canggihnya teknologi digital yang bisa kita gunakan untuk mencipta atau mengapresiasi, ada perubahan-perubahan dalam cara kita memandang seni, terutama dalam hal ini seni rupa. Bagaimana relasi antara seniman, teknologi, karya, dan audiensnya. Bersama kita telah hadir Bob Edrian. Hai Bob. Halo. Kurator dan penulis seni rupa yang tinggal bekerja di Jakarta, Indonesia. Ia menjabat sebagai Direktur Project di Indo Art Now dan Direktur di Audial Plane, Orange Cliff Records. Yeah. Penelitian personalnya berfokus pada perkembangan bunyi dalam seni dan seni media. Beberapa proyek kuratorialnya antara lain ada Bandung New Emergence Volume 6, Listen 2016, Into Media. Lalu juga yang terakhir dari tahun 2021-2023 membantu di komunitas Salihara dengan pameran Universal Iteration. Betul. Dengan Bob kita akan ngomong-ngomong soal imajinasi, ilusi, dan manipulasi dalam rupa digital. Gitu Bob. Okay. Nah, untuk memulai obrolan kita mungkin bisa diceritakan dulu ke teman-teman gimana sih sebenarnya perkembangan atau situasi antara seni rupa dengan teknologi, baik yang masih cukup analog mungkin gitu dengan sampai yang sudah menjadi digital, dan kalau ada beberapa contoh yang bisa Bob bagikan. Kaitan antara perkembangan seni rupa dengan teknologi itu seringkali masuk dalam istilah yang disebut seni media. Medianya sendiri sebenarnya maksudnya adalah perkembangan media komunikasi, media informasi yang banyak yang kemudian melihatnya bahwa media di awal yang kemudian nantinya berkembang untuk dimanfaatkan di seni rupa itu yang disebut sebagai emerging media, yaitu adalah kayak video, film, dan fotografi. Itu dari satu aparatus yang namanya kamera. Okay. Dan kemudian seiring berjalannya waktu gitu ya, itu semua jenis perkembangan teknologi ini kemudian juga dimanfaatkan sama seniman sampai hari ini ketika misalkan muncul yang paling mutakhir mungkin kita bicara soal si kecerdasan buatan, dan itu pun sudah mulai kemudian dimanfaatkan oleh seniman gitu. Dari penjelasan tadi bahwa pada dasarnya teknologi sudah banyak dimanfaatkan untuk penciptaan gitu ya. Saya pikir apresiasi juga mungkin ada ya pasti. Terutama di masa sekarang orang bisa mengakses seperti yang kamu lakukan dengan membantu di Salihara Universal Iteration sebagai kuratornya juga adalah salah satu bentuk penyajian, tapi juga untuk proses apresiasi yang baru kan, karena orang nggak perlu hadir ke dalam ruang pamer untuk menyaksikan karya-karyanya. Tapi kalau kita boleh fokus pada teknologi digital yang teranyar nih, misalnya tentang kecerdasan buatan, terus sistem komputasi, pemrograman, algoritma, dan sebagainya. Sejauh yang kamu tahu, gimana sih situasinya seniman di Indonesia menggunakan perangkat ini untuk
penciptaan dulu deh misalnya. Kalau kita bicaranya misalkan komputasi ya, sebenarnya dalam hal ini di awal mungkin kita bicara ada, bahkan sudah sampai masuk ke ranah akademik itu kan misalkan mata kuliah yang kaitannya sama digital print, seni cetak digital. Kemudian dalam perkembangannya beberapa kampus mengadaptasi istilah digital ini kemudian disatukan dengan istilah painting, digital painting. Itu sebenarnya hal lain yang mungkin secara prinsip juga jadi aneh gitu. Tapi penggunaan digital ini sesederhana dengan memanfaatkan misalkan program seperti Photoshop, misalkan Illustrator dan lain-lain, itu kan sebenarnya sudah ada apa namanya semacam interaksi antara si seniman dengan si program-program komputasi ini. Meskipun pada akhirnya nanti misalkan ada yang kemudian itu hanya sebagai alat bantu, misalkan membuat sketsa, semuanya jadi lebih cepat gitu ya dalam membuat sketsa, membuat banyak referensi, kemudian dia buat karyanya jauh berbeda dengan apa yang dia lakukan secara digital, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memanfaatkan si metode digital ini secara maksimal gitu ya. Di hari ini mungkin kita melihat misalkan perkembangan platform-platform NFT gitu ya. Itu kan mayoritas tentu dia memanfaatkan si program komputasi ini untuk kemudian membuat karya. Meskipun kalau kita bicara NFT kan kita bicaranya hal lain, itu kan persoalan distribusi, persoalan marketplace. Tapi si pemanfaatan digital ini juga sebenarnya jadi apa ya? Saya melihatnya hari ini tuh ada yang memanfaatkan sebagai alat bantu, tapi ada yang kemudian melihatnya juga sebagai ini adalah tools, bukan sekedar tools ya, ini adalah suaranya mereka gitu. Ada seniman yang merasa karya mereka itu hanya bisa berbicara melalui kode biner ini, kode biner 1 dan 0 atau komputasi gitu ya. Beberapa contohnya sebenarnya ada juga seniman yang kemarin juga tampil di Universal Iteration gitu ya, Blanco Benz Atelier, yang mereka dalam hal menjelaskan karya, menjelaskan gagasannya pun mereka sudah menggunakan apa namanya cara kerja, metode, kemudian bahasa-bahasa yang berkaitan dengan sistem komputasi ini. Yang kalau dibicarakan dengan misalkan bahasa yang konvensional, sebenarnya jadi nggak masuk apa ya, jadi nggak nyambung gitu karya mereka tuh, dan mereka harus menyampaikan itu melalui layar. Ini mungkin yang kemudian saya kaitkan aja sama si Universal Iteration gitu ya. Bagaimana akhirnya si layar itu kan bukan pameran virtual yang kemudian berusaha buat memindahkan ruang fisik ke layar. Tapi kita melihat ada entitas itu, ada entitas karya-karya yang memang hanya bisa hidup di layar. Dia nggak bisa kemudian dipresentasikan di ruang fisik. Itu kalau di seni rupa udah ada kategori khususnya untuk kesenian kayak gitu ya? Sebenarnya kalau ada yang memanfaatkan internet, kan sebenarnya perkembangan yang disebut sebagai net art itu kan sudah berkembang dari mungkin di akhir 80-an sampai 90-an awal. Di luar tapi apa di Indonesia? Di luar. Maksudnya ada beberapa yang apa namanya cukup dominan menggunakan net art ini. Di satu sisi dia bicara soal ini adalah platform baru. Di sisi lain ada yang bicara bahwa net art ini adalah bentuk perlawanan yang akhirnya muncul. Dulu awal-awal tuh net art tuh lebih bekerja sebagai kayak, kita melakukan juga sih di 90-an beberapa kolektif misalkan kayak Common Room juga dia menggunakan milis, newsletter dan lain-lain. Itu kan sebelum berkembang kemudian ada media sosial. Kita memanfaatkan sistem distribusi informasi melalui mailing list ini gitu. Nah, net art tuh di awal tuh bekerja seperti itu gitu. Karya-karyanya juga disebarkan melalui kayak kirim-kiriman kirim-kiriman karya, dan itu kan memungkinkan ya buat di email itu kita kemudian melampirkan karya digital gitu. Dari situ sebenarnya apa ya? Tapi karakter itu kalau kita lihat di ranah konvensional kan sebenarnya juga di tahun 60-an Fluxus melakukan itu dengan Fluxus box-nya gitu ya. Tapi itu kan pengiriman secara fisik. Gitu. Dan ini jadi menarik ketika muncul si internet di 80-an akhir. Sebelumnya kan internet kemudian dimanfaatkan sama militer dulu, dan akhirnya publik bisa mengakses.
seniman tuh mau nggak mau sebenarnya pasti dia punya rasa penasaran dengan apa namanya perkembangan terbaru lah istilahnya kayak gitu. Tapi memang nggak semua ya. Jadi kadang ini tuh wilayah yang nggak bisa kemudian apa ya dipertandingkan ya antara seni media atau seniman yang kemudian lebih tertarik memanfaatkan teknologi baru dengan seniman yang masih memanfaatkan yang biasa karya konvensional gitu. Jadinya ini bisa jadi sebenarnya punya jalur yang dua-duanya tidak harus bersinggungan dan kemudian bisa jadi mereka berbicara tentang dua medium yang berbeda sama sekali gitu. Tapi kalau menurutmu dengan adanya tadi karena menyinggung NFT tapi mungkin nggak ke sana, cuman sebagai salah satu opsi distribusi, ada nggak sih perubahan yang dibawa sama itu membuat senimannya jadi ya udah bikin yang kayak gini aja gitu untuk masuk ke dalam yang ke situ. Jadi tidak mewakili apa ya misalnya aspirasi personalnya atau ininya, tapi dia lebih praktis aja gitu. Mayoritas ya ada beberapa kasus seniman yang kemudian tapi dia nggak sebenarnya sepenuhnya meninggalkan kemudian karya-karya yang sifatnya fisik ya. Ada yang kemudian melihat platform NFT ini sebagai itu cara survival mereka. Gitu bahwa kemarin gitu ya mungkin 1-2 tahun belakangan terjadi boom lah di NFT ini dan kemudian banyak yang memanfaatkan itu dan seniman-seniman kita beberapa ada yang kemudian nimbrung juga di situ. Ini maksudnya seniman-seniman kita yang biasa pakai tag konvensional gitu. Betul. Ya. Adalah beberapa nama yang kemudian muncul juga di ranah NFT. Ada yang kemudian tanda kutip beruntung gitu ya. Dia juga mendapatkan keuntungan dari situ, tapi ada juga yang enggak. Tapi kan kita melihat maksudnya sekarang NFT anggaplah fenomenanya sedang mereda dulu gitu ya. Mungkin ini juga sebenarnya periode ketika banyak entah pelakunya, entah mungkin orang yang kemudian berusaha buat meneliti NFT ini seperti apa, itu kan sebenarnya ini proses buat kita membaca dulu, mungkin nanti akan ada waktunya lagi kemudian ini jadi sesuatu yang lain gitu. Sebenarnya nggak cuma di seni rupa kan, di wilayah musik pun si teknologi blockchain ini kan sebenarnya jadi masuk akal seharusnya ya. Secara logikanya seharusnya misalkan karya musik diakses oleh dimasukkan ke dalam platform NFT, sebenarnya musisi bisa punya keuntungan ketika karya itu kemudian dibeli berkali-kali sama orang dan royaltinya tetap masuk ke dia ya. Berbeda dengan streaming platform misalkan, yang banyak yang mengeluhkan kalau streaming platform sebenarnya secara apresiasi buat kreatornya nggak signifikan gitu, dibayar per playnya tidak terlalu besar. Tapi kalau dengan NFT sebenarnya bisa masuk akal. Karya musik itu kemudian terdistribusinya kita bisa melacak kemana saja, kemudian juga apresiasi dalam bentuk misalkan valuasi secara finansial juga masuk juga gitu. Tapi toh itu juga tidak terjadi gitu. Jadi memang masih dalam tahap yang kemudian masih mencari bentuknya. Tapi kita bicara kalau seniman visual ya ada beberapa yang kemudian berusaha buat menyesuaikan dan bahkan kemudian ada yang mungkin dia merasa justru ini adalah tempatnya dia buat mendistribusikan karya ketimbang ruang fisik yang terbatas. Secara sosiologisnya berbeda ya, si pelaku agen-agennya gitu. Kalau itu tadi spesifik mengenai pengaruhnya NFT dan blockchain gitu. Tapi kalau Bob sebagai kurator melihat perkembangan proses penciptaan gitu, ada nggak sih teknologi digital terutama semakin mudahnya dan semakin tersedianya fasilitas untuk aplikasi apa aja gitu bisa tiba-tiba bikin ini bisa, bikin itu bisa. Bahkan kalau kita belajar programming juga sebenarnya sesimpel kita bertanya sesuatu, kita mengaplikasikannya jadi program, itu bisa, yang mempengaruhi fokus penciptaan seniman. Dengan kemudahan yang, taruhlah dalam tanda kutip kita sepakat teknologi membawa kemudahan dan variasi penciptaan yang lebih banyak. Ada nggak sih yang mengubah fokus seniman kemudian? Mengubah fokus seniman sebenarnya enggak ya. Dalam artian kalau kita memang sepakat misalkan bahwa akhirnya perkembangan teknologi, aplikasi dan program dan lain-lain adalah sifatnya tools gitu ya, membantu kita. Itu kan sebenarnya apa ya?
kita bisa bandingkan dengan bagaimana kita kemudian anggaplah pelukis di masa awalnya, kemudian warna belum terlalu banyak, kemudian muncul warna baru, dia memanfaatkan itu gitu. Bedanya sekarang, anggaplah warna ini adalah si platform atau si aplikasi baru ini gitu. Jadi ketika kita melihatnya sebagai tools, kadang sebenarnya secara metode kreasi gitu ya di kepalanya si seniman, dia tetap dalam ranah kemudian berkreasi ya seperti halnya manusia berkreasi, tapi toolsnya berubah aja sih. Toolsnya berubah dari yang satu misalkan konvensional kemudian jadi digital. Apakah kemudian dia punya spektrum kreasi yang kemudian berbeda, itu pasti gitu. Dalam hal ini bisa jadi melebar. Dia punya pilihan. Ada karakter karya yang mungkin di kepala dia ini bisa jadi lebih cocok kemudian menggunakan medium-medium yang sifatnya fisikal, konvensional. Tapi kemudian ada juga yang berpikir bahwa ini karya saya bisa lebih tanda kutip bisa lebih hidup, bisa lebih tersampaikan si gagasannya melalui platform-platform yang sifatnya digital. Dan nggak jarang juga kemudian keduanya digabungkan gitu. Ya kalau misalnya ngomong penggabungan itu ada nggak yang Bob bisa ceritakan, misalnya ya presentasinya tetap dengan medium yang biasa gitu, lukisan atau patung atau instalasi tertentu, tapi prosesnya, metode penciptaannya dia menggunakan bantuan dari say AI gitu untuk membaca sejumlah data karena dia mau ngomongin soal sosial politik atau gender atau apa gitu dalam karyanya. Ada yang menarik nggak yang sejauh ini memang terpikir beberapa kali Trauma Rama melakukan itu ya. Kayak gimana betul? Saya nggak ingat judulnya, tapi itu dia sempat membuat waktu itu di distrik seni yang pertama di Sarina. Dia bicara soal labor. Dia bicara soal labor. Dalam hal ini sebenarnya secara visual si karya itu banyak sekali wallpaper yang sebagai representasi dari tekstur atau bentuk kasur zaman dulu yang warna pink lah gitu. Kemudian dia masukkan ada aspek sculptural gitu, ada cerobong-cerobong yang ada di pabrik. Yeah. Tapi kemudian cerobong ini tuh bisa berputar. Berputarnya cerobong ini di-trigger oleh dia kan sebelumnya juga dia menggunakan metode Twitter. Jadi dia menggunakan sebenarnya itu dia membuat sebuah program yang kemudian mengambil hashtag dari Twitter. Hashtag ini akan men-trigger karya dia di ruang fisik. Jadi sebenarnya real time tuh ya. Ada yang real time, ada yang sifatnya memang si program ini menyimpan dulu datanya sampai sekian, baru kemudian dia mengaktifasi si karyanya. Tapi dalam hal ini sebenarnya Trauma Rama punya bayangan bahwa bagaimana akhirnya nggak cuma metode, tapi misalkan si dunia yang adanya di layar ini kemudian juga bisa berpengaruh secara langsung ke karya mereka di dunia fisik. Dan seri Twitternya itu kan beberapa kali dia munculkan dalam bentuk yang berbeda dengan hashtag yang berbeda. Gitu. Itu mungkin cuma ya itu salah satu contoh aja sih. Itu menarik ya, karena kalau itu udah langsung kelihatan jejak digital dalam karyanya, maksudnya kita tahu bahwa ini begitu. Nah kalau Bob sebagai kurator, ada nggak perubahan pandanganmu tentang karya yang penting dan berharga sebelum kita ngomongin ini yang akan saya pilih dan lain-lain gitu dalam perkembangan yang kita bicarakan ini? Yang penting dan berharga. Kayak misalnya apa sih yang penting buat dilihat dari sebuah karya yang menentukan bahwa itu kemudian jadi berharga? Mungkin ya udah sekalian dalam kaitannya dengan ketika Bob harus menyeleksi atau mengkuratori satu pameran gitu. Apalagi yang dilihat? Apakah kebaruan itu muncul dalam kolaborasi dengan digital atau tetap yang konvensional atau bagaimana? Ini dalam konteks karya digital atau secara umum? Secara umum. Di masa-masa sekarang ini apa yang paling menarik buat Bob? Sebenarnya nggak melulu persoalan kebaruan ya, tapi ketika si gagasan seniman
dengan kemudian eksekusi karyanya itu punya apa namanya, punya benang merah yang baik gitu ya. Karena banyak sekali, maksudnya secara, kalau kita bicara misalkan kecerdasan buatan gitu ya, secara visual mungkin sophisticated gitu ya. Tapi misalkan si senimannya atau mungkin kita nyebutnya kalau dia menggunakan kecerdasan buatan, dia jadinya kayak prompternya gitu ya. Dia yang kemudian memberi promptnya tuh, mungkin dia nggak terlalu berpikir bahwa ya ini saya mau bikin sesuatu yang apa ya, satu narasi yang seperti apa gitu. Dia cuma mungkin membuat satu kalimat dan buat dia itu mungkin juga nggak terlalu meaningful juga, terus ya udah jadi karya. Itu kan, nah itu yang berbahaya. Kadang itu nggak kelihatan, kadang itu enggak. Gimana? Kadang kelihatan, kadang enggak. Oke. Kadang ketahuan, kadang enggak. Dan akhirnya sebenarnya peran kurator kan buat menggali itu. Dia ngobrol dengan seniman, maksudnya apa, kenapa kemudian menggunakan medium-medium tertentu gitu. Nah ketika ada koneksi yang kuat antara dia mau menggunakan medium ini dan dia mau menyampaikan gagasan ini, ketika cocok, itu kita bicara soal kualitas gitu. Ketika itu balance, itu yang kemudian dipilih gitu. Walaupun misalkan saya banyak misalkan fokus penelitian pribadi sendiri memang lebih ke misalkan bicara soal seni media atau misalkan seni bunyi gitu. Tapi secara umum sebagai kurator sebenarnya yang paling penting tetap itu ya. Bagaimana dia punya koneksi yang kuat antara apa yang ada di kepala, penggunaan medium, sampai pertimbangan presentasinya dia. Ya. Gitu. Kalau di seni bunyi gimana tuh? Kayaknya lebih potensial lagi, maksudnya lebih banyak lagi peluangnya untuk berkolaborasi dengan teknologi digital, dan dalam hal ini kalau fokus kecerdasan buatan dan sistem komputasi gitu sih. Ya bahkan nggak harus sampai kecerdasan buatan, sebenarnya bagaimana menampilkan bunyi itu seringkali juga kita sudah tetap membutuhkan satu teknologi, ya entah speaker lah, kemudian entah kita mungkin ada yang pakai program tertentu gitu ya untuk mengolah soundnya gitu. Tapi kalau dibilang seni bunyi atau sound art ini punya potensi yang lebih besar untuk kemudian lebih besar untuk memanfaatkan itu, sebenarnya enggak juga gitu. Cuma memang pertimbangannya tadi ya, bunyi itu sama nggak kelihatannya kayak kode biner ya. Komputasi kan nggak kelihatan kerjanya. Bunyi juga bekerja seperti itu juga gitu. Mayoritas sebenarnya problem dengan seni bunyi adalah ketidakterlihatannya dan kebingungan orang buat kemudian bagaimana sih menikmatinya gitu. Ya. Nah tadi kan ada yang menarik dari statementnya Bob ya. Kalau seniman yang menggunakan kecerdasan buatan misalnya, seniman yang mendesain komennya atau perintahnya gitu untuk mereka, Bob lebih suka mengatakannya sebagai prompter daripada seniman. Kenapa Bob? Sebenarnya gimana ya, untuk kemudian satu sosok, satu orang mencapai reputasi bahwa dia disebut sebagai seniman, itu kan juga tidak serta-merta dia jadi seniman ketika dia bikin satu karya misalkan. Ini kan kaitannya kompleks lagi ya, bicara soal bagaimana si medan seninya bekerja, bagaimana seniman ini punya sampai di titik bahwa oh ya dia seniman gitu. Mungkin dia sudah harus melalui beberapa kali pameran gitu. Tadi gue menyebutnya prompter ya. Tapi kalau misalkan si prompternya ini adalah memang dia sudah punya reputasi sebagai seniman, kan itu juga sebenarnya ya dia tetap seniman gitu. Tapi apakah kualitas karyanya bagus atau enggak? Misalkan tadi kesadarannya misalkan oke, dia sudah punya reputasi sebagai seniman, terus kemudian dia memanfaatkan kecerdasan buatan untuk bikin satu karya sederhana yang gue mau iseng aja, mau ngelempar aja ke publik gitu. Itu bisa jadi dianggap sebagai tetap karya seninya dia. Dia tetap karya seni karena dia adalah seniman. Tapi apakah itu baik atau enggaknya itu hal lain gitu. Oke. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, karena semakin tersedianya fasilitas untuk orang membuat sesuatu. Kalau kemarin misalnya saya ngobrol dengan Mas Fajar,
data dari penelitian digital humanities sebenarnya punya banyak banget kesempatan untuk diolah jadi karya. Terus saya jadi mikir bahwa oh ya, kalau misalnya teknologi udah semakin maju dan semakin tersedia fasilitas ini, selama saya bisa bertanya pertanyaan yang tepat dan saya punya kemampuan programming misalnya atau punya daya analitik yang bagus, bisa dong saya bikin karya walaupun saya tidak datang dari dunia seni rupa misalnya. Tapi saya memilih untuk mempresentasikan itu dalam bentuk seni rupa. Nah, gimana menurutmu dengan situasi ini? Artinya semakin banyak fasilitasnya, semakin semua orang bisa jadi seniman. Ya. Sebenarnya untuk sebuah karya seni, kemudian sebuah objek atau ya sebuah kreasi lah disebut sebagai karya seni kan, dia harus memenuhi beberapa kriteria. Dalam hal ini misalkan dia dipresentasikan di mana lah, misalkan dia dipresentasikan di mana, mungkin dia ditulis oleh siapa. Sebenarnya memang bisa jadi ada seniman yang dia tidak perlu melewati jalan yang panjang untuk kemudian dia berpameran berkali-kali baru kemudian diakui sebagai seniman gitu. Hari ini memang cukup banyak platform itu untuk kemudian seniman bisa muncul sendiri, bisa berpameran sendiri gitu ya. Tapi kita perlu menanyakan lagi, ini seni rupanya misalkan seni rupa yang mana gitu. Karena buat saya sebenarnya juga ada seni rupa yang kemudian dia masih menggunakan cara-cara jejaring, cara-cara bersosialisasi, cara-cara publikasi yang misalkan masih cukup konvensional gitu ya. Dan dia punya kelompok, punya medannya sendiri. Tapi ada juga beberapa misalkan kelompok yang percaya bahwa nggak perlu ada aturan-aturan seperti itu karena toh sudah ada platformnya yang kita bisa publikasikan dengan bebas gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu. Yang kita perlu melihatnya, kita mau membacanya dari wilayah yang mana. Apakah misalkan kita bisa bilang bahwa seniman yang kemudian menggunakan platform-platform ini sebenarnya bukan seniman gitu. Itu kan susah juga ya buat ngebendung itu. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita mau memasukkan misalkan seniman-seniman yang baru ini, yang misalkan menggunakan platform digital ini kemudian untuk masuk ke medan yang tadi yang misalkan lebih konvensional, itu kan bakal ada pergesekan yang mungkin ini kaitannya juga nanti kalau kita bicaranya teknologi digital, stigma soal teknologi digital itu kan masih ada, mungkin sekarang masih ada gitu, bahwa akhirnya ada anggapan karya seni yang menggunakan teknologi digital dianggap terlalu simple, terlalu mudah untuk dilakukan, terlalu instan. Craftsmanship-nya. Iya, seolah. Nah, itu kan jadi seolah itu tidak ada craftsmanship di situ. Sebenarnya kan nggak gitu ya. Maksudnya craftsmanship ini kan dia bergeser aja. Berubah bentuk. Yang tadinya misalkan keseluruhannya itu adalah tubuh gitu ya. Tubuh yang kemudian mengolah objek, mengolah material gitu. Sekarang mungkin misalnya gerak tubuhnya mungkin nggak sebanyak itu. Dia berhadapan dengan layar dan selebihnya itu terjadi proses komputasi. Tapi kan komputasi itu terjadi dengan akhirnya si orangnya atau misalkan si senimannya juga kemudian berpikir tentang karya itu gitu. Si proses kreasi itu tetap terjadi dengan proses kreasi yang seperti biasanya. Gitu. Kalau secara spesifik misalnya tadi kan ngomongin semua bisa jadi seniman karena platformnya ada, fasilitas untuk bikinnya juga lebih banyak. Misalnya dia nggak perlu belajar berapa tahun, 4 tahun seni rupa murni buat melukis dan lain-lain gitu. Kalau dengan pandangan ini jadi sebuah langkah yang ahistoris gitu. Maksudnya kayak dia nggak tahu apa aja yang udah pernah terjadi di Indonesia, karya-karya ini. Atau itu udah nggak penting lagi sebenarnya untuk kita tahu, untuk bikin karya tahu itu semua gitu. Sebenarnya kalau bicara kita bicara juga soal institusi pendidikan sebenarnya kalau gitu kan. Ada beberapa urutan di institusi pendidikan itu kan seolah-olah untuk menjadi seniman dia harus mempelajari hal-hal itu.
estetika, misalkan kritik seni dan lain-lain. Itu pun sebenarnya itu pun disusun oleh gimana ya? Ini agak tricky ya membicarakan mengkritisi institusi pendidikan. Tapi maksudnya gini deh, ada banyak seniman yang kemudian juga nggak menyelesaikan sekolah atau nggak sekolah sama sekali, misalkan dengan predikat seniman otodidak, kemudian dia tetap punya sense, estetik, walaupun dia nggak belajar itu. Jadi ada yang kaitannya sama sense, ada yang kaitannya sama knowledge, gitu. Sense tuh kadang dia memang dilatih juga di apa namanya ruang-ruang pendidikan gitu ya. Seperti kampus dia dilatih. Ada nirmana dan lain-lain itu kan melatih sense gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang dia sudah punya kemampuan itu tanpa harus kemudian dilatih. Kalau kita bicaranya knowledge ini, sebenarnya hari ini kan apakah seorang seniman itu harus kemudian tahu perkembangan sebelumnya atau misalkan perkembangan sejarah, ini jadi rumit gitu. Karena yang sekolah pun sebenarnya ketika misalkan ditanyakan ulang soal sejarah gitu, itu kan sebenarnya belum tentu juga dia memahaminya secara holistik. Pasti parsial yang berdasarkan interestnya dia. Teknologi hari ini misalkan internet ini itu kan mengamplifikasi hal itu. Kita dikasih suggestion, kita dikasih rekomendasi berdasarkan apa yang kalau di streaming platform apa yang kita dengar, kita dikasih rekomendasi yang kurang lebih sama kayak gitu. Internet secara umum kan orang melihatnya, oh dengan internet kita bisa makin pinter ya, kita bisa nyari banyak hal, kan pada kenyataannya nggak gitu juga. Pada kenyataannya itu balik lagi ke interestnya masing-masing. Satu orang ini interestnya sama apa, mungkin dia bakal lebih nyari interestnya itu. Ini sebenarnya buat saya sih sama kaitannya dengan aspek pengetahuan tadi, sejarah, misalkan persoalan pemahaman teoritis. Ketika si seniman ini atau yang misalkan dia punya aspirasi untuk menjadi seorang seniman, kemudian dia berkarya, saya berpikir positifnya bahwa di satu titik tuh dia bakal penasaran sama yang dia lakukan ini apa ya. Itu bisa dicari di dan dia kemudian mencari, mungkin memang geraknya nggak harus, kalau sekolah memang seolah-olah kan kita dari start, nantinya ada finish. Mungkin ada beberapa yang kemudian start itu nggak benar-benar dari nol, dia mungkin melakukan dulu di tengah-tengah, kemudian dia mundur buat mencari tahu gitu. Agak rumit sebenarnya kalau bicara. Dan tapi juga susah buat kemudian kita bisa bilang bahwa yang hari ini gitu ya, seniman-seniman yang memanfaatkan si platform digital ini jadi dicap kemudian ahistoris, itu juga nggak bisa gitu juga sebenarnya, terlalu buru-buru. Mungkin yang ekstrim gini kali ya Bu, ya itu apa, orang yang tadi kayak saya bilang sebenarnya tidak mencari tahu, tidak juga belajar baik secara formal maupun non formal gitu ya, tapi dia punya kemampuan di situlah gitu, maksudnya di bidang teknologi, dan dia tahu bagaimana memanfaatkan sejumlah hal ini. Mengambil misalnya gambar gitu atau apa, terus dia sesimpel memberikan komen di salah satu aplikasi gitu, mungkin yang semacam ChatGPT tapi untuk visual. Saya nggak tahu kalau ChatGPT bisa gambar apa enggak atau cuma teks, kayaknya text generator aja ya. Kalau ada visual generator gitu, dia cuma kasih komen untuk tolong gambar laki-laki kaki satu atau yang bergaya surrealisme, pinjam gayanya ini gitu, terus jadi karya gitu. Itu kan ada juga yang ekstrim kemungkinan seperti itu gitu. Nah, dengan situasi kayak gini, mungkin pertanyaannya, kemudian tantangannya apa di seni rupa kalau quote unquote kepakaran sudah mati dalam hal ini? Tantangannya yang pasti kan sebenarnya kita nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu. Sulit buat kemudian kita melacak aspek dapur kayak tadi ya, gitu. Kita cuma bisa melihatnya berbasis ya kecurigaan aja,
atau misalkan senimannya memang mengakui itu. Tantangannya di seni rupa seringkali bisa jadi kalau itu sudah menjadi menjadi satu, misalkan karya tersebut karya yang tanda kutip secara proses dibuat dengan proses pemikiran yang sederhana, mungkin tidak ada intensi artistik yang gimana-gimana, tapi kemudian ternyata karya itu bisa muncul di satu perhelatan besar gitu ya. Itu kan tantangannya sebenarnya itu. Ketika itu terjadi gitu. Tapi itu kan nggak sejauh ini filter di medan seninya kan masih bekerja ya. Filter itu maksudnya proses kuratorial. Ya, si proses itu kemudian masih ada agen-agennya ya. Ini kan yang nggak dimiliki sama platform digital tuh kadang punya moderator ya. Moderator ini kan sebenarnya filternya mereka. Kalau di media seni kan filternya ada misalkan penulis, kritikus, peneliti, kurator. Selama filternya ini masih ada, kasus-kasus tersebut kan sebenarnya masih bisa kemudian harus melalui proses ini dulu baru itu terjadi. Kalaupun tanda kutip ada yang kecolongan, kita kan kecolongan berkali-kali gitu ya. Maksudnya dalam hal ini pasti aja ada yang tembus gitu. Cuma perbedaannya itu aja. Kadang yang dilihat bahwa ada banyak kemudian tanda kutip kreator gitu yang kemudian menganggap dia bikin karya seni, dia muncul di platform digital ini gitu. Tapi kan kadang juga suara-suara itu kan nggak nyampe juga ke ranah medan seni yang kita kenal ini gitu. Kadang itu ya udah itu nggak apa-apa gitu. Itu memang terjadi dan memang itu jadi sangat, bahasa orang mungkin mendemokratisasi seni gitu misalkan, ya nggak masalah juga gitu. Tantangannya mungkin lebih ke yang paling sederhana kan platform digital, kemudian aksesnya mudah, kemudian secara finansial ternyata lebih menarik gitu ya. Si keinginan untuk kemudian apakah mungkin di wilayah seniman juga ada kayak apakah gue harus ikut ini karena ini ternyata cukup menjanjikan gitu. Kalau dari sisi kreator, dari sisi pelakunya, si senimannya mungkin lebih ke dorongan itu. Tapi kadang kayak saya sebagai kurator juga ya udah itu platform memang dari dulu pun ada. Misalkan DeviantArt dulu ada ya, DeviantArt. Oh iya. Kayak orang bisa mempublikasikan karya-karya foto ya, tapi biasanya itu kan sebenarnya nggak pernah jadi sesuatu yang kemudian jadi ancaman juga, tanda kutip gitulah. Buat si medan seni rupanya gitu. DeviantArt, ada Behance, mungkin Behance masih dipakai sama desainer juga sekarang. Itu nggak pernah jadi sesuatu yang gimana sih, belum mungkin gitu. Oke, sebenarnya menarik ke arah sana karena kalau misalnya dalam contoh di musik kan ada platform alternatif yang justru jadi lebih besar dan jadi lebih kaya gitu tawarannya daripada yang misalnya platform besar seperti Spotify dan lain-lain gitu. Lebih khas kalau mau cari karya-karya kontemporer dan lain-lain di situ gitu. Ada yang kayak gitu kalau di musik, saya pikir Bob juga pasti tahu. Walaupun ini sebenarnya sebagai tanggapan bahwa tadi Bob bilang bahwa yang alternatif ini tetap tidak akan merusak ekosistem yang udah ada gitu sebenarnya. Oke, saya mau ngomong sekarang tentang kalau dalam kesenian modern selalu ada pentingnya melihat atau munculnya kepribadian dari pengarang, seniman, pembuat, kreatornya gitu ya. Atau kalau dalam seni rupa mungkin jiwa tampak, jiwa ketok gitu. Nah kalau dalam kesenian kesenian yang kita dari tadi omongin gitu, yang menggunakan kecerdasan buatan, atau misalnya yang contoh pameran sedang berlangsung di MoMA yang saya sempat mention tadi soal Refik Anadol, yang dia melihat kumpulan data koleksi MoMA, terus dia pasang instalasi video untuk AI ini membaca koleksi ini, mempelajari koleksi ini, terus menciptakan karya baru dari koleksi-koleksi yang dia baca gitu. Tentu saja pasti ada metode machine learning yang
khusus gitu buat hal ini. Tapi kan terus itu tidak berhubungan dengan seniman yang ngebuat, karena itu udah campuran dari berbagai macam gaya dan kepribadian seniman-seniman lain gitu. Pandangan Bob secara personal maupun sebagai kurator untuk kemungkinan jiwa tak tampak dalam dalam perkembangan teknologi digital untuk seni rupa gimana? Sebelum sampai ke bicara kecerdasan buatan dan misalkan bagaimana akhirnya perkembangan teknologi digital juga bisa membuat tanda kutip melahirkan memproduksi karya seni yang mungkin senimannya tuh nggak muncul gitu ya, si personanya di situ. Itu kan sebenarnya sudah terjadi juga dengan karya-karya misalkan yang sifatnya partisipatoris. Seniman jadi pemicu misalkan, tapi kemudian yang bekerja tanda kutip yang bekerja secara artistiknya, berkarya secara artistiknya itu bukan seniman misalkan, publik entah orang lain gitu. Itu sudah terjadi gitu. Begitupun dengan misalkan seniman-seniman yang kemudian menggunakan artisan untuk berkarya. Tapi dalam konteks ini kan karya tersebut masih misalkan punya personnya seniman karena seniman yang punya gagasan. Dia yang punya proyeksinya bahwa warnanya seperti ini, bentuknya seperti ini gitu. Nah, kalau kita kaitkan sama karya-karya tadi gitu ya. Kalau misalkan kita bicara bahwa itu sebenarnya seniman yang kemudian mengajak teknologi untuk berpartisipasi di dalamnya. Kan sebenarnya bisa dilihat juga seperti itu ya. Apakah jiwa tampaknya itu nggak ada gitu ya? Jiwa tampak ini kan juga susah ya buat kita rasakan. Misalkan kadang soalnya istilah jiwa tampak ini kan justru sangat erat kaitannya dengan karya-karya yang memang ada sentuhan langsung lah. Kalau yang sempat kamu kasih dikerjakan secara digital, tapi bentuknya masih lukisan, itu juga tidak terlalu nampak jiwanya dalam karya itu. Ada beberapa gini. Dulu tuh sempat ada beberapa pemanfaatan teknologi yang cukup menarik gitu dulu. Dulu ada perdebatan soal kalau misalkan pelukis dia bikin dulu di Photoshop gitu ya, visualnya. Habis itu dia pakai proyektor, diproyeksiin ke kanvasnya. Habis itu dia ngelukis berdasarkan proyeksi itu. Apakah value karya seninya berkurang? Gitu. Pada akhirnya awalnya mungkin banyak yang keras soal itu gitu. Itu tanda kutip mungkin jadi kayak menyalahi prinsip-prinsip kesenimanan gitu. Tapi di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa seniman itu memanfaatkan teknologi terkini yang ada buat memudahkan kerjanya dia. Toh yang bikin visualnya tetap dia. Gitu. Dan kemudian ada seniman yang merasa bahwa nggak masuk akal kalau misalkan saya bikin karya secara digital di layar, terus tetap saya paksakan untuk itu kemudian muncul juga di ruang fisik. Kalau emang ini saya buat secara digital gitu, kenapa nggak saya tampilkan aja secara format digital. Format layar, gitu. Ada yang kemudian mulai berpikir seperti itu gitu. Ada yang memang kritikal terhadap media gitu ya, terhadap perkembangan teknologi. Ada yang memang melihat teknologi ini juga sebagai tadi alat bantu itu gitu. Dan jiwa tampak tuh akhirnya kalau kita melihat hari ini misalkan, apakah jiwa tampak jadinya makin melebar definisinya gitu ya, bahwa akhirnya jiwa tampak itu sebenarnya bukan persoalan yang terlihat di permukaan karya, tapi yang kaitannya sama unsur-unsur karena unsur-unsur misalkan kalau dalam karya instalasi kita kan nggak bisa melihat ini kabelnya seniman A nih gitu, atau ini layarnya seniman B, kan nggak bisa kayak gitu. Tapi lebih ke gagasan. Jadi si gagasan ini kemudian bagaimana dia juga memanfaatkan si teknologi digital, itu buat saya sih sebenarnya jiwa tampak itu seharusnya dia nggak bisa dilihat dari satu karya
tapi dia dari serangkaian si seniman ini udah bikin beberapa karya, dia punya karakter karakter yang khas, dan itu bakal terasa di karya-karyanya gitu. Atau jangan-jangan nggak perlu diperlebar pemaknaan jiwa tampak, tapi misalnya menurutmu udah nggak terlalu relevan untuk ngomongin perlu apa enggak jiwa tampak, karena kan juga tadi kamu bilang bukan soal karena ada teknologi digital ini jadi menghilang. Dari lama juga kesenian yang sifatnya kolektif, partisipatoris gitu kan udah menghilangkan itu. Kan mungkin ada bahasa lain yang mungkin jiwa tampak itu selesai di karya-karya yang fokusnya dengan wilayah permukaan visualnya, mungkin juga ada kaitannya dengan sentuhan fisik si seniman terhadap objek, terhadap karya seninya gitu ya. Yeah. Tapi kita bicaranya bukan lagi memang jiwa tampak, kan sebenarnya ngomongin juga karakter khas artistik si senimannya gitu. Kalau karakter kan nggak bakal hilang gitu. Kita bicara soal karakter maksudnya sampai sekarang mau metode macam-macam, partisipatoris pun gitu, idenya adalah karakternya juga. Gitu. Oke. Kalau karya-karya yang jadinya klinis banget, misalnya riset dan lain-lain, masih tampak nggak jiwanya di karya-karya seperti itu? Itu kan juga ada banyak yang memanfaatkan, maksudnya teknologi digital kan, karena membaca sejumlah riset atau data dan lain-lain. Yang nggak usah harus teknologi digital juga, pertanyaanku untuk karya-karya seperti itu. Karya-karya berbasis riset itu kan punya problemnya sendiri ya. Mayoritas dulu dipertanyakan secara kualitas estetiknya. Iya. Karena kan banyak karya berbasis riset yang menampilkan temuan dalam bentuk objek-objeknya yang dia temukan, kemudian dia misalkan membuat ruang presentasinya menjadi semacam laboratoriumnya dia gitu. Akhirnya banyak yang mengkritisi itu gitu. Dan kemudian juga banyak yang bertanya bahwa apakah cuma karya seni berbasis riset yang melakukan riset? Betul. Apakah karya seni yang tidak berbasis riset itu tidak melakukan riset? Misalkan, kalau nggak masuk ke kategori itu istilah yang juga problematik juga kan si seni berbasis riset ini gitu. Tapi ujungnya sebenarnya persoalan bagaimana dia, sebenarnya tiga komponen yang penting itu kan sebenarnya kalau kita mau dari sudut pandang apresiator, karya itu dipresentasikannya seperti apa? Secara meruangnya gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau lukisan pun kan ada pertimbangan ruang. Lukisan itu diletakkan di mana, ruangannya seperti apa, dindingnya warna apa, dan lain-lain. Baru terus masuk ke wilayah si unsur-unsur rupanya lah, kalau kita bicara seni rupa. Dari situ masuk ke gagasan si senimannya. Setidaknya 3 komponen itu kan untuk kemudian kita bicara satu karya itu berkualitas atau enggak, 3 komponen itu yang penting gitu. Dan kalau balik lagi ke jiwa tampak, ngomongin karakter, itu harusnya dia harusnya terproyeksi ketiga itu. Ya. Oke, mungkin kalau tadi juga Bob berulang-ulang kali bilang bahwa ada disrupsi yang mungkin dibawa sama teknologi digital, tapi sebenarnya ada banyak peran di dalam ekosistem seni rupa yang masih bisa jagain, atau ibaratnya apa ya, bukan mengatur sih, tapi menajamkan pengaruh-pengaruh ini untuk kebaikan ekosistem itu. Nah, salah satunya kan kritik sebenarnya kan. Dengan banyaknya perkembangan yang sekarang ini, dengan medium yang beda-beda, cara penciptaan yang banyak juga, gimana sih situasi kritik seni rupa? Bisakah kita menggunakan standar yang sama atau nilai-nilai yang sama untuk melihat karya-karya berbasis kecerdasan buatan dan lain-lain dengan karya konvensional gitu? Pasti ada beberapa hal yang nggak bisa kita perlu mencari metode baru untuk kemudian melihat kualitas sebuah karya. Bisa jadi misalkan ada satu karya yang mungkin basisnya adalah platform yang spesifik gitu ya, aplikasi yang spesifik. Ketika kita ingin mengkritik karya tersebut, kita perlu paham dulu cara kerja si platform ini. Gitu.
dari hal-hal seperti itu ya gitu ya. Terus kritik seni itu hari ini kritik seni kan muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Maksudnya diskusi ini, obrolan ini juga kan bentuk kritik seni yang lain juga gitu ya, dalam bentuk formatnya video, misalkan podcast dan lain-lain. Apa ya? Saking banyaknya si jenisnya, orang kesulitan buat mencari kritik seni itu di mana gitu. Banyak yang kemudian masih beranggapan ya kritik mungkin harus ditulis, dia harus dalam bentuk buku misalkan. Pada kenyataannya kritik itu bisa jadi lebih efektif kalau si kritikusnya tahu audiensnya. Audiens hari ini mayoritas misalkan melihat atau mengakses platform yang mana. Kemudian itu yang bisa dijadikan kemudian media untuk menyampaikan kritiknya dia. Gitu. Buku itu kadang gini, buku tuh jadi objek yang semi dipuja karena apa ya? Dia tuh punya romantik. Aspek romantik, terus dia membangun satu aura tertentu gitu ya, seolah tuh orang baca buku, terus suka ada yang misalkan baca buku fisik gitu ya, kalau bacanya di Kindle kayaknya agak kurang, ada hal-hal itu gitu dibilang. Harus pegang kertas gitu-gitu. Tapi kalau kita bicaranya itu kan ngomongin medium ya, bukan ngomongin sumber pengetahuan gitu. Maksudnya banyak orang yang jatuh ke dalam jurang bahwa sumber pengetahuan adalah buku, dan yang di internet itu nggak terpercaya gitu. Tapi kalau kita bicaranya itu, kita bicara medium sebenarnya, bukan persoalan substansinya betul. Jadi kritik seni itu sebenarnya kritikus penting juga buat melihat itu ya. Mungkin ada beberapa orang yang lebih kena melalui misalkan visual, video, ada yang mungkin lebih kenanya melalui audio gitu. Itu perlu dipertimbangkan juga gitu, maksudnya untuk kritikus ini bisa muncul juga gitu, dan kritik seni itu bisa berjalan lagi gitu. Tapi kan nantinya memang yang jadi problem ini adalah karena platformnya banyak, terus outputnya berbeda, yang satu mungkin audio, yang satu video. Kita nggak mungkin kemudian menyerap semuanya. Mungkin ada orang yang pilih satu, sementara ada perkembangan lain yang harusnya kita lihat di sini gitu. Dan itu jadi susah gitu. Memang sekarang jadinya semua tersebar. Semua tersebar. Mungkin ini memang jadi pekerjaan peneliti untuk kemudian mencari kayak, ya udah itu harus bisa disatukan tuh. Tapi itu susah banget pasti. Disatukan kenapa? Jadi ada satu kayak direktori buat ngelihat yang ini di mana gitu. Kadang kan kalau kita meneliti misalkan misalkan di kampus gitu ya, entah meneliti buat skripsi, tesis dan lain-lain, kita kan pasti punya satu judul penelitian gitu ya. Nah itu kan mau nggak mau dia pasti mencari sebanyak mungkin informasi. Dia pasti bakal mencari kanal-kanal itu. Yang paling penting kan sekarang sebenarnya jadinya lebih menekankan si penelitian ini gitu. Penelitian, fokus tuh jadi penting aja sih buat entah kurator, entah kritikus, dia punya fokus tertentu yang akhirnya ketersebaran ini kan kita nggak mungkin hari ini tuh punya pemahaman yang holistik tentang segala sesuatu. Agak berat. Makanya dibantuin AI, dibacain. Ini bercanda, jangan serius. Gimana sih caranya mau dibacain sama AI? Justru ini tadi saya mau nanya, apa jangan-jangan ada juga bisa dilakukan atau melakukan kritik, menulis ulang sejarah seni rupa Indonesia melalui AI? Gak tahu juga kan, maksudnya
udah ada sebelum sih yang bikin itu atau apa? Karena mereka kan bisa baca banyak sekali data dengan cepat gitu kan. Selama kita bisa memberi bahannya gitu, memindai terus menyediakan korpus datanya gitu. Ya memang sih, maksudnya AI itu kan si kecerdasan buatan ini kan berbasis, kan kita manusia sebagai feedernya ya. Kita yang harus kasih makan gitu. Tapi soal penulisan sejarah gitu, dulu awal saya sempat nyobain ChatGPT gitu ya. Entah kenapa iseng aja nanyain beberapa pertanyaan yang kaitannya sama sejarah seni rupa gitu. Terus ada informasi yang salah yang dia sampaikan. Sejarah seni rupa Indonesia apa dunia? Indonesia, waktu itu nanyain GSRB. Oh, oke. Nanyain GSRB, terus dia ada penjelasan yang dia tahu soal itu, tapi terus ada nama-nama yang ternyata namanya bukan nggak termasuk, itu malah dia nyebutin nama seniman tahun 2000-an gitu-gitu. Terus sama saya dikasih tahu nama ini salah. Sama siapa nih yang ngasih tahu? Saya ngasih tahu ke ChatGPT. Oh iya. Okay. Nama ini salah, soalnya seniman ini di tahun 2000. Sama dia langsung direvisi lagi. Tapi itu prosesnya panjang banget. Ternyata lama juga ya dia belajarnya ya gitu. Kalau sampai akhirnya kemudian menggunakan AI untuk membantu membaca teks, mungkin kita masih perlu waktu cukup panjang untuk sampai ke titik di mana si kecerdasan buatan ini sudah cerdas gitu ya. Sekarang sih belum. Tapi kalau pakai ChatGPT kan karena bahas programnya kan general. Terus asupan data dia kan lebih banyak data luar kan, betul, pasti. Jadi korpus data Indonesianya dikit. Yang ngomongin GSRB juga di internet berapa, mungkin di Wikipedia dikit. Jadi kemarin ngobrol dengan Martin gitu misalnya, ya memang besaran data itu sangat mempengaruhi komputasi dan result yang hasil yang ada gitu. Jadi ya mungkin karena nggak banyak. Iya, ya, pasti itu ya, si sumber ininya ya. Atau kita bayangin ya karena Anda juga kamu juga penulis seni rupa gitu kan, membuat program sendiri gitu untuk menjawab pertanyaan soal menulis sejarah dan lain-lain. Iya sih, tapi entah kenapa belum kepikiran ya. Oke. Buat kayak mau kepikiran nanti kalau bikin pameran mungkin teksnya dari ChatGPT. Baik, bisa dicoba ya itu. Okay. Pertanyaan terakhir, kamu melihat situasi yang makin canggih atau makin banyak lah variasinya di teknologi digital termasuk kecerdasan buatan itu sebagai sesuatu yang menggembirakan atau perlu sangat diantisipasi karena tadi ada beberapa hal yang kamu bilang mengganggu dan mengintervensi? Dua-duanya ya memang ya. Di satu sisi sebenarnya lagi-lagi perkembangan teknologi kan, kalau dari sisi saya secara personal gitu, itu kan kita bisa melihatnya sebagai alat yang membantu kalau kita tahu keperluan kita apa. Betul. Itu kan. Nah di posisi itu kadang si perkembangan teknologi ini membuat si manusia itu berpikir lagi. Ketika ada ini jadinya gimana? Akhirnya yang membedakan apakah itu menggembirakan atau kemudian harus diantisipasi kan si respon kita ya. Ada yang kemudian melihat bahwa ini nantinya dia melihatnya sangat distopia misalkan. Nantinya ini bisa menghasilkan sesuatu yang destruktif gitu, itu bisa juga gitu. Tapi ada yang kemudian berpikir bahwa ya udah ini bisa kita manfaatkan gitu. Keduanya. Kalau di seni rupa saya masih melihat ini sebagai sesuatu yang ini belum di tahap yang kemudian terlalu ekstrim ya. Ini masih di tahap kemudian seniman juga waktu itu apps AI yang bisa bikin visual, saya lupa namanya. Tapi seniman pun masih di tahap yang kemudian mencoba-coba gitu, mencoba-coba bagaimana kemampuannya si teknologi baru ini. Nantinya mungkin yang tadi kita bahas, yang tadi kamu sempat bahas soal penulisan sejarah,
melalui apps itu gitu. Itu salah satu yang mungkin nantinya juga bisa menarik, tapi juga bisa penuh dengan intrik gitu ya. Tapi untuk saat ini saya melihatnya masih kita coba aja dulu gitu ya. Kita lihat dulu dan kita semacam apa ya, berpikir beriringan dengan si perkembangan ini. Gitu. Jadi nggak dimusuhin, nggak gimana-gimana, dijajaki dulu gitu ya? Karena dimusuhin, yang dimusuhin mungkin kita perlu tahu intensi pembuatnya. Pembuat setiap platform, pembuat setiap aplikasi itu, ujung-ujungnya kan si teknologi ini semua adalah alat yang dibuat sama manusia. Berdasarkan pemikiran dan tujuannya manusia ini gitu. Manusia ini berkelompok entah dalam bentuk company gitu ya, korporat dan lain-lain. Itu kan satu ranah besar lainnya yang lumayan pusing kalau kita pikirkan. Tapi pasti ada aspek politik, sosial politik yang kemudian jadi kepentingan si company ini untuk kemudian mengembangkan teknologi tertentu gitu. Sampai saat ini kita masih bisa melihat bahwa teknologi yang muncul sekarang ini adalah sebenarnya tetap gagasannya si manusia. Yang menariknya nanti mungkin kalau trigger utamanya bukan dari manusia gitu. Nanti kali ya, kita masih mungkin. jauh sekali mungkin. Walaupun ada kepercayaan bahwa bisa melakukan itu. AI generating AI berarti kan? Bisa. Bisa. Baik. Mungkin di saat itu kita mesti mulai agak waspada tuh di wilayah di periode itu. Oke. Baiklah, terima kasih banyak Bob waktunya. Sama-sama. Mungkin tidak ada kesimpulan dari obrolan ini, semuanya masih sangat terbuka. Pertanyaannya buat teman-teman mungkin, apakah kalian melihat bahwa semakin canggihnya teknologi digital dan segala fasilitasnya, apakah ini menjadi memperkaya imajinasi kita atau memanipulasi kita dan jadi sebuah ilusi dalam proses penciptaan atau apresiasi? Sekali lagi terima kasih Bob atas waktunya. Sama-sama. Berbagi pengalaman dan pandangannya. Terima kasih untuk Materium yang telah mendukung siniar kita dengan set furniture yang disediakan pada hari ini. Saya juga mau mengingatkan bagi teman-teman yang sedang mendengarkan percakapan ini melalui Noise, Spotify atau Apple Music, kalian juga bisa menyaksikan secara video audio di kanal YouTube Komunitas Salihara. Jangan lupa ikuti terus media sosial Komunitas Salihara untuk info program kami lainnya. Sampai ketemu di siniar berikutnya.